halaman selanjutnya, halaman 34 ya. Terus 34 barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soalnya ada tandanya di apa? Saya baca. Waqad kasurat balagatan nasi ba'duhum ala ba'din wa ammat tasahilu fi dzalika wa ammat tasahilu fi dzalika wa qallat al-mubalatu wa irtafa'at al-amanatu wa sara al-mashkuru 'inda an-nasi man wafaqahum ala hawa anfusihim wa in kana ghaira mustaqim lillahi wa in kana ghaira mustaqimu lillahi wal madmumu indahum man khalafahum wa in kana abdan salihan fatarahum yamdahuna man la yastaqillu al-madah limuwafaqatihi iyyahum wa sakutahu ala batilihim wa yazummuna man yukhalifuhum wa yansahahum fi dinihim hadza alul aqsa illa man ismahullah fa wajabal ihtiraju wat taqaffadu wal ikhtiyatu fi jami'il umuri fa inna zamana mabtunu wa ahluhu anil haqqi nakibuna illa man sya'allahu minhum wa humul aqalluna. Baik, itu aja. Ini ayat, ini baris dari wa minal muhim sampai dengan wa humul aqalluna, bercerita tentang orang pada zaman itu yang mirip dengan zaman kita sekarang. Lagi ini udah diceritain
kok sama banget. Setelah saya baca, saya temukan, kemudian saya ambil kesimpulan, dulu udah pernah, cuma versinya beda, tapi di kitab sama, kondisinya begitu. Nah, ini terjadi di zaman Habib Abdullah di tahun berapa? 1300-an. Di Indonesia masih Mojopahit, ya, belum Wali Songo belum datang, ya kan? Tuh, di Indonesia masih Majapahit, Wali Songo belum menguasai. Nah, ntar pas sudah 1400-an baru Wali Songo menguasai. Gitu ya. Ini ceritanya. Saya baca satu-satu, nanti disimak. Ini ada yang begini juga sekarang, ngomong, tapi giliran kelompoknya ngomong, walaupun dia salah dibenerin. Tapi kalau seandainya yang lain ngomong, bukan kelompoknya, walaupun itu benar, disalahin. Itu terjadi. Dan Habib Abdullah ternyata kena imbasnya juga pada saat itu. Karena dia kena imbasnya masalah ini ya, akhirnya beliau ini menulis surat. Mohon maaf, Habib Abdullah itu tidak bisa melihat. Tapi dengan kelebihan yang Allah berikan, dia bisa meraba, seolah-olah dia bisa melihat. Tuh, hebatnya seorang yang diberikan Allah, walaupun orang lecehkan, tapi Allah angkat, ya, udah kayak mutiara, mahalnya bukan main. Sekarang nggak berasa bagi kita begitu. Saya bacakan. Waqad kasurat, dan kasurat banyak orang, dan banyak orang. Balaghatan menyampaikan berita kabar kepada manusia dengan balagat, dengan bahasa yang paling indah, gitu ya. Balagat itu bahasa yang paling indah. Jadi menyampaikan kepada manusia kabar, ba'dahum ala ba'din, satu dengan yang lainnya. Saya ini dulu keteranginnya dulu satu-satu ya, karena ini bahasanya bahasa balaghah. Balagat itu artinya apa? Jadi ada di masa dia, di masa Habib Abdullah itu, menyampaikan berita dengan balaghah yang tinggi, sehingga orang tertarik. Karena dengan balaghah, dengan syair, dengan yang memukau, yang membuat orang terkesima, itu balaghah namanya. Nah, itu di zaman Habib Abdullah ada yang begitu. Dia bukan ulama tapi mubalighin. Nah, mubalighin ini pakai balaghah, pakai bahasa yang keren, sehingga banyak orang yang ngikutin dia. Tapi ada kelemahannya dari mubalighin ini. Kalau giliran kelompoknya dia berbuat salah, maka didiemin. Tapi kalau umpama kelompok orang lain itu tidak berbuat salah, namun ada kebenaran dari ucapannya, karena bukan kelompok dia, disalahin. Dengan apa? Balaghatan nas, dengan memberikan kabar-kabar, berita-berita dengan bahasa yang diputar balik. Gitu ya, ceritanya gitu. Dengan bahasa yang diputar balik udah ada pada zaman itu. Kalau sekarang kita dengar di TV gini dan lain sebagainya, ada yang putar balik, jangan heran, karena udah terjadi di zaman dulu, ya. Wa ammat tasahulu fi dzalika,
dan dengan gampangnya dia menyampaikan fizalikah yang demikian itu. Dengan gampangnya dia mengucapkan kalimat-kalimat begitu, diputar kebenaran dengan kejahatan, dan kejahatan dengan kebenaran dibalik-balik sama dia dengan bahasa apa? Balaghah, sastra. Kalau sekarang biar orang ketarik kemana? Biar banyak lucunya, gitu. Kalau nggak banyak lucunya orang nggak tertarik. Kalau udah banyak lucunya orang tertarik. Udah banyak tuh satu lapangan. Kalau kita tanya apa yang disampaikan oleh mubalighin itu, nggak tahu. Yang penting lucunya, ya. Asfas pikiran fresh jadinya. Allah Akbar. Kalau begini, ya. Itu banyak begitu, tapi ketika ditanya, makanya Islam di Indonesia masih tetap begini dan demen dibohongin kayak seperti di negara luar. Turki umpamanya ya, di mubalighinnya di masjid nyampein benar, udah nggak pakai ketawa-tawa, sehingga dihajatin dapat udah seperti itu, dia nggak mau tambah-tambahin. Tapi kalau di Indonesia, kalau mau baligin itu nggak boleh ketawa-tawa di sana. Kalau kita mau baligin mesti tertawa. Nah kalau udah tertawa itu terpigal-pigal, udah selesai urusan. Nah kalau di sana nggak seperti itu, makanya kita beda dengan orang-orang yang berada di luar. Ya, wa ammat tasawwulu fi dzalika, dan tasahul dengan gampangnya dia melakukan hal yang demikian itu. Wa qallat mubalatu, dan sedikit. Qallat itu sedikit, al mubalatu sedikit pertanggungjawabannya. Apa sih kalau bahasa sedikit pertanggungjawabannya? Kalau orang sekarang sedikit di pertanggungjawabannya, maksudnya apa? Dia sedikit pertanggungjawabannya. Kalau umpama kerjanya nggak benar, nggak beres gitu, sembrono, ya kerjanya sembrono. Jadi sedikit pertanggungjawabannya, perhatian terhadap umat, perhatian, oh ini kalau umpama saya bohongin begini umat, nanti saya gimana? Ini bisa jadi kacau nggak? Enggak begitu. Qallat al-mubalatu, ya sedikit pertanggungjawabannya. Kalau udah sedikit pertanggungjawabannya dan perhatiannya, itu terjadi di masa itu. Bagaimana dengan sekarang? Wallahu a'lam bishawab. Sekarang udah banyak seperti itu. Wa irtafa'at al-amanah, hilanglah amanat. Irtafa'at itu langsung hilang tuh amanat. Wa sarat al-mazkur indan nas, dan mereka al-mazkur selalu mengucapkan kalimat syukur indan nas kepada manusia, man wafaqahum ala hawa anfusihim, ya. Dan mereka selalu bersyukur, mengucapkan kalimat syukur kepada manusia bagi orang yang wafaqahum, yang sekate, yang satu gerombolan gitu ya. Wafaqahum yang istilahnya yang satu pemahaman. Nah, ya itu. Wafaqahum. Pokoknya satu apa sih ya? Satu link, ya, gitu ya. Satu link, satu persamaan. Tapi kalau bukan satu link itu nggak mau begitu, ya. Man wafaqahum, orang yang satu jalur kepada mereka.
ala hawa anfusihim, karena menuruti hawa nafsu mereka. Wa in kana ghayra mustaqimu lillah, walaupun gairah tidak mustaqim, tidak lurus ke jalan Allah. Walaupun itu nggak lurus ke jalan Allah, tetapi dia selalu memberikan ya respon-respon positif kepada orang-orang yang seide dengan dia. Tapi kalau nggak seide, ntar lagi kita bilang itu ke orang yang nggak, yang seide dengan dia, oh bagus ini, bagus. Walaupun itu salah, ghairu mustaqim, nggak sejalan kepada Allah atau nggak benar di jalan Allah, tapi tetap saja dibilang, oh ini hebat. Ya, dibilang apa? Mumtaz jidan, kamu mumtaz, kamu hebat. Itu tidak sama paralelnya begitu. Ya. Wal mazmumu indahum man khalafahum wa in kana abdan salihan. Tuh. Ya. Wa mazmumu, dan mencela indahum pada orang man khalafahum, yang khalafah, yang bertentangan dengan mereka, wa in kana abdan solehan, walaupun orang itu adalah orang yang soleh. Dia selalu menentang, dikatakan jelek, majmumu. Kalau orang yang baik-baik dibilang majmum, walaupun itu orangnya soleh. Karena kenapa? Karena tidak satu link, nggak satu kelompok. Tuh. Tapi kalau dia satu kelompok, walaupun dia salah, dibenerin juga. Tapi kalau umpamanya dia lain kelompok, tapi dia benar, tapi disalahin juga. Namun kalau dia satu kelompok, dia salah, dibenerin juga. Nah itu salah satunya, namanya orang-orang yang seperti ini selalu ada setiap zaman. Jadi kita nggak usah kaget, heran, gitu. Nggak usah heran. Kalau umpama kita heran dengan masalah ini, ya kok dia begitu? Ya udah, nih pelajaran yang berulang-ulang terus. Cuma bagi kita sendiri nggak ngerti masalah-masalah yang berhubungan dengan konsep depan belakang, itu harus kita punya, dan konsep itu harus kita miliki, gitu ya. Terus lanjut, fatarahum yamdahuna man la yastaqilul madah. Dia punya deh. Bukunya enggak ada. Fatarahum, dan mereka berpikir yamdahuna, menurut pandangan mereka, yamdahuna, memuji mereka, malla yastaqillu al-madah, walaupun orang tersebut bukan ahlinya. Al-madahu, dan mereka memuji limuwafaqatihi, bagi orang yang satu kelompok dengannya, iyahum, dengannya, wa sukutuhu ala batilihim, dan mereka diem, wa sukutuhu, dan mereka diem, ala batilihim, terhadap kebatilan yang dilakukan oleh kelompoknya.
Tuh, ya Allah. Kalau udah begini gimana dah? Ya. Wa yadummuna may yukhalifahum wa yansahahum fi dinihim. Dan mereka dummu, selalu menasihati may yukhalifahum, orang yang berbeda pandangan dengan mereka, wa yansahahum, dan menasihati fi dinihim, pada agama mereka. Jadi kalau giliran orang lain kira-kira benar, nah dinasehatin dah tuh sama dia dengan ajaran-ajaran pokok Islam. Ya, tapi kalau kelompoknya ya didiemin aja, walaupun itu batil. Ada nggak yang begitu sekarang? Banyak. Banyak nggak? Banyak. Banyak nggak? Banyak. Banyak. Kalau udah begini gimana? Kita mestinya berada pada jalur yang diridhai oleh Allah. Hadza halul aktsar, dan keadaan ini aksar, banyak. Di zaman Habib Abdullah udah bilang banyak. Ya, gimana di zaman kita sekarang? Di zaman Habib Abdullah dibilang banyak tuh orang begitu. Giliran kelompoknya, ya, walaupun dia batil, tidak dinasihatin. Tapi orang lain udah benar, tetap saja dinasihatin dengan nasihat-nasihat agama. Gimana Datuk? Ya, ini terjadi sekarang. Biarin aja, walaupun kelompok kita tuh salah, tetap kita benerin. Ya, tetap kita harus nasihatin kalau salah. Nah, kalau kelompok benar, nah kita juga bilang benar itu. Tapi orang sekarang kan banyak gengsinya, nggak mau. Apalagi di zaman Habib Abdullah. Nah, di zaman Habib Abdullah aja gengsinya tinggi. Gimana zaman kita? Lebih tinggi daripada. Nah, kalau di sana belum ada informasi. Sekarang sudah banyak deh Teknologi. Ya, betul ya? Nah, salah satunya modal pokok begitu. Ya kan? Nah, tuh. Hadza halul aktsar, dan keadaan ini banyak sekali. Illa man asmahullah, kecuali bagi orang yang dipilih Allah. Fawajabal iktiraju wa tahaffadu wal ikhtiyatu fi jamil umur. Makanya wajib bagi kita iktiraj wa tahaffud wal ikhtiyat, itu cuma artinya hati-hati. Ya. Maka wajib bagi kita berhati-hati fi jamil umur, pada semua urusan dunia. Kita tuh harus hati-hati, jangan kita sembarangan aja. Ya, kalau hak tetap kita bilang hak, kalau batil kita tetap bilang batil. Walaupun itu di kelompok musuh kita umpamanya dia hak, ya kita tetap menyebut hak. Dan kalau di kelompok kita itu memang batil, kita harus menyebutkan kalimat juga batil. Jangan kita bilang di kelompok kita hak, di kelompok orang lain batil. Nggak boleh begitu. Fa inna zamana, bahwa pada zaman ini, pada zaman Habib Abdullah itu ya, mabtun, banyak fitnah, wa ahluhu anil haqqi naqibun, dan keluarga anil haqqi naqibun, terhadap kebenaran sirna. Bahwa pada zaman ini mabtun, banyak fitnah, wa aqluhu anil haqqi naqibun, dan kebenaran dan keluarga anil haqqi, maka kita harus menjaga keluarga kita dari kebenaran itu, karena sudah naqibun, sudah sirna. apa? Sirna.
kita harus memeliharanya. Ya, memelihara keluarga kita sendiri dari fitnah tadi. Dan fitnah tadi ya, karena hak itu sudah nakibun, sudah sirna, ya. Karena zamannya ini zaman lagi banyak fitnah, ya. Karena banyak fitnah, kita disuruh jagain keluarga kita, di mana antara hak dan batil nakibun, sudah sirna, begitu, ya. Itu ini harus saya berikan. Kalau baca karangan Habib Abdullah, kita harus punya kosakata baru untuk menyambung kepada penilaian maksud dari yang dikatakan oleh Habib Abdullah. Kalau inti baca begitu saja nggak bisa nyambung. Nah, itu kehebatan ulama dulu. Jadi kalau umpama tanpa guru inti baca begini, keder, kayak orang kelelep. Ini apa yang dibaca, kan gitu ya? Apa yang dimaksud? Tahu artinya, umpamanya kita ngerti huruf man, tahu, ya, min tahu, tapi untuk nyambungnya bingung. Nah, itu mesti ada kosakata baru yang bisa mengantarai kata-kata, kalimat-kalimat dari perkataan Habib Abdullah ini. Nah, seperti tadi, ya. Illa kecuali mansya Allahu, ya, kan tadi itu nakibun, ya, nakibun apa? Sirna, karena semuanya sirna tuh, karena illa kecuali mansya'a yang dikehendaki Allah minhum dari mereka, wa humul aqalluna, tetapi itu cuma sedikit saja. Tuh, orang yang dikehendaki cuma sedikit saja, nggak banyak-banyak. Nggak banyak. Wa aqalluna wa humul aqalluna, dan orang-orang yang berani mengucapkan kalimat hak dan batil baik kepada kelompoknya maupun orang lain, wa aqalluna, hanya sedikit saja. Paham ya? Paham ya? Mudah-mudahan paham nanti. Silakan ada yang bertanya sebelum saya teruskan. Berarti ini garis besarnya menceritakan tentang yang hak harus kita katakan hak, yang batil harus kita katakan batil. Walaupun itu terjadi dalam kelompok kita, golongan kita, apabila golongan kita melakukan yang batil, tetap kita harus mengatakan itu batil. Tidak boleh membela. Itu ya. Ya. Tapi di situ dibilang oleh Habib Abdullah, wa humul aqalluna. Nah, tapi orang-orang yang seperti itu aqalluna, sedikit banget Allah berikan kepada mereka, kepada kita. Nggak banyak. Kenapa sedikit? Karena memang sudah zamannya zaman akhirul masa. Dan itu terjadi kalau sudah akhirul masa seperti ini, jangan seperti Mahathir Muhammad tadi, informasi ya, mantan Perdana Menteri Malaysia, Ustadz jangan ngomong masalah ya akhirat aja. Loh, Ustadz disuruh ngomong masalah dunia, kemajuan dunia. Lah bingung saya. Gimana urusannya? Betul nggak? Lah, emang kita bisa nyendek. Artinya oke, kita kemajuan silakan, kan saya bilang. Kalau yang umpama pinternya itu teknik, kemudian dia bisa berbisnis, silakan. Tetapi kita yang ada di sini, ya, yang ada di sini tetap melakukan kajian yang untuk ibadah kita meningkat, betul nggak? Nah, katanya ada informasi, kenapa kok orang-orang Melayu kayak kita nih, ya, katanya jadi bodoh karena banyak ustadz-ustadz yang mengajak kepada akhirat melulu. Lah, bingung saya. Sebabnya apa? Lah, kalau kita emang untuk menyampaikan akhirat, nah masalah dia harus berbisnis, dia harus berteknologi, itu kemampuan. Enggak ada urusannya dengan ustadz ini.
Ustadz ini tugasnya adalah memperkokoh iman. Ketika dia bekerja, nah ragu-ragunya ada. Gitu. Oh ini riba nggak boleh, haram mutlak. Kan gitu. Dia ingat akhirat. Betul nggak? Nah kalau umpamanya si Ustadz ini harus juga mengontrol masalah dunia, lah nggak ada partnya. Saya nggak ngerti. Betul nggak? Loh, umpamanya saya suruh ikutin juga campur masalah bisnis yang berhubungan dengan transaksi, ya saya nggak ngerti karena bukan ilmu saya. Saya hanya memberikan satu dorongan kepada orang-orang yang bekerja di luar supaya dia mengerti agamanya. Nah, ketika dia mengerti agamanya, ada ragu-ragu ketika dia sedang bekerja tadi. Masalah kemajuan seseorang nggak ada kaitannya dengan ustadz yang ngajak kepada akhirat, nggak ada, ya kan? Kami hanya mengajak ya supaya ketika dia bekerja, ketika dia berbisnis, ketika dia melakukan suatu kegiatan perdagangan, itu ada rambu-rambunya yang dipelajari di tempat taklim ini. Nah ketika ada umpamanya ada riba, nah ini riba apa bukan? Wah kalau dia bertambah ini riba, nggak boleh. Seperti contoh jual beli duit, ya dijual dolar, dibeli dolar, itu dalam hukum Islam nggak boleh, mutlak. Kalau orang sekarang namanya apa yang di perdagangan itu saham itu ya, saham. Duitnya nggak ada, tapi lempar saham, itu lagi pertanyaan besar. Apalagi kalau kita mohon maaf, ketika kita ngambil, umpamanya kita beli nih, nah kita beli dolar, umpamanya dolar ini lagi turun, kita beli, nah giliran dolar tuh naik kita jual. Itu nggak boleh. Itu namanya sama juga ada ulama mengatakan riba. Tuh jangan-jangan, kecuali daruratnya saya pergi ke Mekah mau umroh harus beli di Indonesia, sebab kalau dibeli di sana mahal. Akhirnya beli di Indonesia. Nah sisanya pas dari sono ya masih ada sisa. Nah kita jual, itu bukan dalam rangka kita jual beli dolar rial tersebut, bukan, tapi kita tukarkan karena apa? Untuk kebutuhan kita. Beda dengan dolar tadi, ketika dia turun ya dibeli, diborong, nah ketika naik dijual untung. Itu namanya beli apa? Riba. Beli duit nggak boleh. Ya bisnis dengan bisnis, jangan, harus hati-hati, ada ragu-ragunya. Itu pernah banyak dilakukan oleh orang-orang kaya begitu. Dia kagak tahu karena dia nggak ngerti. Nah itu yang adanya di pelajarannya di mana? Di pengajian. Jadi ketika dia mau beli nggak bisa. Ada satu lagi nih, ya, satu lagi mengatasi masalah dengan tanpa masalah, bukan dengan masalah, ya kan? Ya kalau mengatasi masalah dengan masalah kan, ya dia gak ada itu cincin istrinya tanpa ketahuan istrinya kan gitu ya. Akhirnya dia bermasalah dengan istrinya kan gitu ya, gitu nggak? Nah itu kan jadi repot, berarti itu. Dia mengatasi masalah dengan masalah itu. Kalau ini kan enggak, mengatasi masalah tanpa masalah, kan gitu. Nah itu juga ada. Kan kalau kita di Pegadaian itu ada jual apa tuh? Jual emas batangan. Anak laki boleh nggak beli emas batangan?
boleh nggak beli emas batangan? Boleh. Beli boleh. Kecuali make. Kata siapa? Kata saya tadi. Kata saya. Anak laki nggak boleh beli emas. Kalau batang itu ya nggak jadi masalah. Batangan tuh masalah. Karena emasnya itu milik perempuan. Kalau perempuan boleh. Jadi gimana mengatasi masalahnya? Nah, mengatasi masalah. Kasih duit ke perempuan, dia yang beli. Cakep aman. Mau kata siapa Pak? Itu ceritanya. Kalau kita beli terus kasih istri nggak boleh tuh. Iya, bukan langsung itu yang beli. Dia tetap nggak boleh. Kalau kita beli ini terus kita kasih istri ini hadiah gitu ulang tahun. Enggak. Saya ulang tahunnya selalu beli ngasihnya itu. Lah, kalau mau beli hadiah, orang-orang ya kita tuh beli, ambil yang mana yang suka. Nah, Itu Maksudnya mau surprise. Itu bukan emas, sabun batangan. jangan pakai begitu dah, ya. Jangan pakai. Udah tua kita ya, jangan pakai ciprut. Boleh tadi malam bulan boleh kasih istri. Karena hasil dari jualan somai. Jadi yang seperti ini adanya di pengajian. Betul nggak? Nah kita kalau nggak tahu kita Nanya. Saya baru mau borong makan. nah Kayaknya ini udah jadi. itu salah satu. Jadi kalau kita ini beli emas, jangan kita yang beli karena emas itu untuk anak laki-laki haram. Kalau kita yang beli itu sama juga keharamannya ikut. Rasulullah di dalam ini tidak pernah beli emas. Dia paling beli baju, beli selendang. Kalau emas disuruhlah istrinya. Kan gitu? Ya. Nah, kalau begitu punya kredibilitas harus hati-hati. Jangan kita yang beli, tapi istri kita yang beli. Kita ajak gitu. Pakai tadi ulang pakai untuk Surprise. Surprise. Ulang tahun. Itu nggak pakai gitu-gitu, itu udah tua. Jangan Iya kan? Dua saya cari. Surprise-nya begini aja, kita ajak ke Jatinegara. Mau pilih yang mana? Dipilih yang gedean. Nah, kan jadi Aki yang dia. ini salah satunya begitu. Jadi kalau kita pengen hal-hal yang bersifat pelanggaran itu banyak. Itu baru dua saya sebutin tadi. Ya, duit dengan duit. Duitnya yang kedua ini. Dan juga masalah lagi. Yang tadi mengatasi masalah dengan masalah. Masalah lagi. Masalahnya ketika dia menggadainya itu atas nama dia atau atas nama istrinya. Nah kalau di atas nama istrinya nggak jadi masalah. Tapi kalau atas nama dia jadi haram lagi. Karena duit gadaiannya itu adalah duit emas. Beruntut itu hukum. Jadi mengatasi masalah dengan masalah dengan tambah masalah. Gitu ya. Itu kalau diruntut begitu. Nah, itu salah satunya yang harus dipelajari. Dan ini tidak pernah ada di luar dan kita juga nggak ngerti kalau umpamanya tidak ada permasalahan. Kemudian ada orang bilang, gimana kalau untuk kemajuan? Ya kita akan dukung untuk kemajuan. Para asatidz itu akan dukung kemajuan di Indonesia pun gitu. Silakan dukung kemajuan. Tetapi ketika kita mendukung kemajuan, nah kita bebaskan dari dia. Nanti di tengah jalan ada suatu permasalahan hukum, baru kita jelaskan. Bahwa yang tadi itu transaksi begitu, yang ilegal, yang legal,
Terusnya yang kemarin juga ada yang bertanya masalah jam, kelebihan jam atau kekurangan jam, termasuk kerja jam 7. Nah, kita sampai sono jam 9. Berapa jam? Nah, 3 jam nggak katakannya 3 jam. Berarti 3 jam itu korupsi kan? Korupsi waktu. Ini kan masalah juga. Nah, yang seperti itu hukum-hukumnya istilahnya benerin, bukan udah nggak usah kerja. Ini kalau kerja kamu nanti nggak urusin, nggak begitu saya ngomong. Tetap kita harus bekerja, karena kita hidup. Lihat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzaban. Lihat pakai waw atau, ya kan? Waw atau itu adalah keseimbangan, waw keseimbangan. Kalau yang satu bulat, yang ini juga bulat. Kalau yang satu doma, yang ini juga doma. Kalau yang satu kasroh, yang ini juga kasroh. Yang satu fathah, ini juga fathah. Keseimbangan. Jadi gimana mengatasinya? Mengatasinya begini, ketika waktunya ngaji, maka kita ngaji. Itu doang. Untuk keseimbangannya itu. Keseimbangannya ada di mana? Keseimbangannya ada di mana? Halo? Keseimbangannya ada di mana? Belajar ngaji. Enggak, keseimbangannya ada di mana? Di pribadi masing-masing. Bukan di kerjaan. Umpamanya, wah, ini kalau ini enggak seimbang nih. Ya, kalau kita kita kerja nggak seimbang nih antara dunia dan akhirat. Berarti kerjanya mesti dikurangi. Bukan. Keseimbangannya ada pada diri kita. Kan banyak amaliyah yang disunahkan Nabi. Seperti mau makan kita baca bismillah, mau minum kita baca bismillah. Yang jadi pertanyaan, bacaan-bacaan itu dibaca atau tidak? Itu dua. Banyak sunah-sunah Nabi yang lain. Yang menarik, yang nggak menarik, yang susah, yang gampang, yang enak banyak. Poligami umpamanya, yang gampang. Yang enak, yang gampang poligami. Tapi orang fokus di poligami doang. Kenapa itu bisa, yang lain kagak? Nah, ini masalah juga kan. Makanya keseimbangan itu ada pada diri kita, bukan pada sifat kerjanya kita, bukan, tapi pada diri kita. Umpamanya kita nih sekarang sebagai pekerja bisnismen, oke, ke pekerjaan, tapi ketika waktunya sholat, ya sholat. Itu keseimbangannya ada di mana? Di diri kita, bukan di orang lain, bukan di tempat kerja, bukan di ini, tapi diri kita. Kita ngatur waktu supaya benar-benar tuh peraturan kita tegakkan. Begitu caranya. Ya, betul enggak? Jangan kita lupakan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Baik, Silakan. menyangkut poligami. Menyangkut poligami nih. Yang enak aja. Sunnah yang paling enak, yo. Diingat tuh sunnah yang paling enak. Menyangkut sunnah yang paling enak nomor 1. Betul enggak? Pura-pura lagi. Ya. Lanjut. Menyangkut poligami. Dikatakan dalam sunnah Nabi itu apabila bisa bersifat adil. Kalau misalkan bersifat adil itu bisa, dan itu pun harus diskusikan dengan istri pertama. Apabila istri pertama tidak menyetujui, dia berhak mengatakan cerai. Dan apakah itu sah hukumnya? Istri pertama Nggak menyetujui, tapi suaminya tetap pengen poligami. Di saat istrinya minta cerai, apakah itu sah? Soalnya saya dengar kemarin itu ada di syarat perkawinan apa? Apa itu ada persetujuan dari istri? Nggak ada di kitab-kitab fikih. Betul nggak? Hah? soalnya kemarin Dama sempat lihat video Ustadz itu ditanya tentang masalah poligami.
di saat poligami itu kan bersifat adil. Di saat bersifat adil tidak bisa dilakukan, dalam artian sifat adil bisa dilakukan dengan seorang tersebut yang ingin poligami. Yang jadi masalah, saya tanya, rukun dari perkawinan itu apa? Rukun perkawinan apa? Ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Kalau nggak ada, satu mati nggak jadi. Ya, salah satu mati nggak jadi. Gimana dia mengucapkan sigat gabul? Ya, yang kedua ada wali. Wali itu wali wajib tuh. Yang ketiga ada saksi. Nah, kalau ketiga ini sudah dijalankan, berarti perkawinannya sah. Udah, nggak pakai begini, nggak pakai begitu. Mau di poligami 4, mau poligami 3, mau poligami 2, itu tetap tuh syarat rukun dari perkawinan tuh 3 itu kan. Walaupun tanpa izin istri pertama Pak ya. Iya, walaupun tanpa izin istri. Yang jadi pertanyaan saya, yang jadi syarat sahnya perkawinan, poligami kan perkawinan kan, bukan poligaminya. Dia terfokus di poligaminya. Kalau saya terfokus di perkawinannya. Ya kagak nyambung. Memang nggak nyambung. Ini nggak nyambung. Saya fokusnya di perkawinan. Nah kalau perkawinannya itu umpamanya tanpa persetujuan istri, ya. Nah perkawinan yang jadi sah itu ada umpamanya 3, minimal 3 ya. Yang ditetapkan itu 3. Pertama ada mempelai laki-laki dan perempuan. Yang kedua ada wali. Yang ketiga ada ini udah lengkap, selesai. Nah syaratnya tambah 1, ada mahar, kan gitu. Nah ketika maharnya udah diberikan, ya udah lengkap, nggak ada masalah. Loh, itu tambahan dari persetujuan istri, siapa yang buat? Itu kebijakan, tidak menyangkut hukum. Berarti kalau seandainya istri tidak mengizinkan, suami itu tetap Sah, sah. mau. Pengen nambah. Kayaknya udah saksi ya. Dilanjut. Lanjut. Itulah secara bias seperti itu. Lalu keramat jadi angkut 1. Jadi salah satunya begitu. Jadi enggak itu masalah itu adanya di kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Kesepakatannya antara hukum negara dengan hukum Islam dijadikan sumber dasar. Oh ini tambahin begini kan, ini berlaku di Indonesia kan gitu. Loh kalau di mazhab-mazhab kagak ada, gitu ya. Namanya apa? Kompilasi hukum Islam, kompilasi perkawinan hukum Islam yang berada di Indonesia. Betul. Itu berlaku untuk PNS. Untuk PNS itu wajib seperti itu. Mungkin itu prosedur. Pagi tinggi sore. Iya. Pagi tinggi sore Pak ya. Kalau ada PNS ya prosedurnya seperti itu. Kalau di pengendua persetujuan dari istri, setelah istri itu disetujui langsung Dia takut kecoa. Bukan aku. ya langsung dia berikan ya gitu ya. Oke itu ada lagi yang mau bertanya silakan. Ada lagi yang tanya. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Lagi live nih, lagi live. Tanya. Ini penghulunya nggak setuju. Penghulunya nggak setuju. Baik ya, kalau nggak ada bertanya akan saya
masuk ke bab Safinatun Najah. Ada 2 kitab, ya. Kitab pertama ini yang begini, kitab kedua yang seperti ini. Sama dua-duanya. Kalau bicara barokahnya yang enak apa? Ini anak nih. Kalau bicara Kalau ini barokah, cetakan At-Tahiriyah yang dimana cetakannya udah nggak ada, Juga. zaman dulu. Kalau yang ini silakan. Itu biang nih. Ini dia. itu kayak skripsi nih ini. Ini dia. Itu anak. Silakan mau yang mana? Permudah. Dharma mau yang mana? Yang ini. Yang udah nggak ada ini, udah nggak ada yang nyetak kan? Udah yang At-Tahiriyah itu. Meninggal yang nyetak. Itu udah medar. Udah, tinggal ini bang. Maunya yang mana ya? Ini. Nggak tergantung kebutuhan Pak Yai. Kalau lu Bang bisanya pakai yang mana? Yang ini atau yang Iya, itu? makanya saya mau nanya. Kalau itu ada terjemahan langsung. Kalau yang satu lagi yang At-Tahiriyah itu dengan Arab Melayu. Arab Melayu. Ini Melayu. Saya Jadi bukannya dengan itu dua. mempermudah aja, mempermudah, Yang mana? mempermudah. Apa ya? Jadinya banyak. Itu sama. Nih, Nenek. Oh. Itu orang Melayu. orang lain nih. Yang Melayu nih bahasa Indonesia. Iya, ada terjemahannya aja. Kalau yang ini keren, orang nggak ngerti kita ngerti. Iya, Nah, itu. itu. Berarti Oh, dia masih masalahnya- enggak berarti masih kalangannya kalangan orang Enggak, muslim. masalahnya emang dia nggak ngerti orang gimana. Jadi nggak keren. Jadi keras. Kayak keren. Gimana kerennya? Dasarnya. Bingung aja. Jelas lah. Oh gitu. Bahaya kalau gitu malah mendingan Tanya yang mana? Sepakat dulu ini apa nih? Runding dulu tuh. Halo, sepakat dulu. Itu teknis aja Pak Yai. Nanti kita di luar ini. kesepakatan di belakang aja. Kesepakatan di luar. Nanti kita adain dua model. Iya. Kita lelang 2 model mau yang Terserah mana. itu Kita saja. adain. Yang penting saya sudah berikan alternatif. Ya. Baik, kita baca Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai membaca ini kitab dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah di dalam dunia, lagi amat mengasihani di dalam akhirat. Ya. Ketemu nggak? Iya. Iya, yang saya miring-miring. Iya, di bawahnya tuh. Yang tulisannya miring-miring. Aku mulai membaca ini kitab dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah di dalam dunia, lagi amat mengasihani di dalam akhirat. Ya, oke? Nah, oke. Jadi Bismillah, ba itu barokah. Kemudian ismu itu karena bi ismi ya. Ismu itu artinya uluwi, tinggi. Allah lafzul jalalah. Allah itu lafzul jalalah, nama zatil wujud, nama zatil wujud, ya, zat yang ada, namanya zatil wujud, zat yang ada. Ar-Rahman Ar-Rahman itu artinya pemberi nikmat al-jalalah, yang maha besar. Jadi Allah itu memberikan nikmat al-jalalah kepada orang-orang seluruh alam tanpa kecuali. Adanya di mana?
di dunia ini. Jadi di dunia ini Allah memberikan rezekinya kepada semua orang dikasih. Kepada semua orang dikasih. Maka bersifat apa? Al-jalalat yang dulu, yang luas, ya, yang terus, yang apa? Yang non Islam dikasih, yang kafir dikasih, yang Muslim dikasih, binatang dikasih, kemudian tumbuh-tumbuhan dikasih, yang di laut dikasih. Jadi jalalat namanya. Allahul lafzul jalalah. Jalalat itu artinya sesuatu yang bersifat luas. Ya, siapa aja diberi. Tapi fid dunya, fil alamid dunya, hanya di alam dunia. Ada orang kafir di dunia ini dapat menguasai perekonomian, diberikan, ya, diberikan Allah. Terus ada orang yang non Muslim diberikan sesuatu yang tinggi kekuasaannya, dikasih. Itu bersifat apa? Jalalah. Semua diberikan. Nah, tapi Ar-Rahim bersifat daqa'iq. Daqa'iq itu apa? Daqa'iq itu ya ini hanya terbatas. Khusus daqa'iq. Di mana? Di akhirat kelak. Ada yang bersifat jalalah, ada yang bersifat daqa'iq. Kalau yang bersifat jalalah yaitu Ar-Rahman, yang penting dia berusaha. Yang bersifat daqa'iq ada, yaitu yang penting kita sebagai orang Muslim dan beriman, insya Allah akan diberikan Allah kasih sayangnya daqa'iq nanti di akhirat, di alamul akhirat. Sementara yang jalalah diberikan kepada setiap makhluk Allah yang ada di atas dunia ini, dan itu bersifatnya hanya di dunia saja, akhirat enggak. Gitu ya. Kita lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Bermula segala puji itu bagi Tuhan seluruh sekalian alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bermula segala puji itu bagi Tuhan seluruh sekalian alam. Nah, di sini ada alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa? Sana'ullah. Pakai huruf sa, ya, huruf salasa sa. Sana'ullah, pujian kepada Allah. Itu namanya alhamdulillah, itu adalah pujian kepada Allah. Kalau dibilang pujian kepada Allah, itu salah satunya bentuknya adalah kita bil lisani, harus mengucapkan kalimat alhamdulillah kalau kita mendapatkan rezeki dari Allah. Nah, sifatnya apa? Sifatnya harus bil lisani, harus dengan lisan. Rabbu itu Rabbu seru sekalian, Tuhan. Artinya Rabb itu Tuhan. Malik, ya, artinya Malik. Apa tuh Malik? Malik adalah penguasa. Nah, kan di dalam surat Al-Fatihah ada tulisan begini. Orang bacanya Maliki Yaumiddin, betul. Maliki Yaumiddin, dua-duanya betul. Ya, karena mereka pakai riwayat Hafaz dan pakai riwayat Qalun. Dua-duanya ada riwayatnya yang nyambung kepada Nabi. Jadi kita nggak boleh nyalakan orang-orang yang kalau umpamanya dibaca Maliki Yaumiddin itu betul. Riwayatnya riwayat Qalun namanya. Dan itu jangan aneh, kita merasa aneh dengan bacaan itu. Enggak. Kan qiraat itu, qiraat ada 7. Qiraat itu sab'ah. Cara membaca Al-Quran itu ada 7. Nah, karena ada 7 banyak, kita cuma tahu qiraatnya cuma 1, yaitu qiraat Hafaz. Yang di Indonesia berlaku qiraatnya qiraat Hafaz.
Hafs dan Hasim. Ya. Sementara yang Maliki Yaumiddin itu riwayat qalun. Jadi agak berbeda gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Ada juga nanti ini riwayat yang baca umpamanya apa? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Nah, ada. Iya. Itu ada karena huruf ya-nya itu ya tanpa titik. Nah, jadi bacanya pertengahan alif dan bawah kasrah. Jadi A antara A dan huruf I, maka tengah-tengahnya E. Itu. Bukan itu orang Betawi, bukan. Ya, bukan. Di tengah-tengah untuk huruf fathah dan huruf kasrah, ya kan? Sabbihisma rabbikal a'la, gitu. Nah itu ada, itu ada riwayatnya. Dari riwayatnya itu mesti kita pelajari, ya. Rabbil alamin, seru sekalian alam. Alam itu apa saja? Banyak. Terdiri dari makhluk Allah yang bernama al-insi, manusia. Awal jinni, jin. Wal malakut, malaikat. Kemudian wal hayawan, hewan. Kemudian wal jamad, benda-benda. Itu ya, itu banyak. Jadi alam itu bukan hanya ini. Jadi kita mengucapkan kalimat pujian hamdalah kepada Tuhan yang menguasai alam semesta ini. Ya, wabihi, bihi-nya itu kembali kepada Allah. Ya, dan dengan Allah Ta'ala nasta'in, kami minta pertolongan ala umurid dunya waddin, ala atas segala perkara dunia dan agama. Waddin artinya waddin at-taqwa. Ad-din artinya at-taqwa. At-taqwa juga ada orang bilang at-ta'ah. At-taqwa, at-ta'ah itu artinya ad-din, agama. Jadi agama itu punya arti at-ta'ah atau at-taqwa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah Ta'ala atas penghulu kami Nabi Muhammad yang khatamin nabiyyin, kesudahan daripada segala nabi-nabi. Wa alihi, dan mudah-mudahan memberi rahmat, itu rahmat ya, rahmat wa alihi oleh Allah Ta'ala atas segala keluarganya. Keluarganya siapa? Keluarga Nabi siapa? Halo? Keluarga Nabi siapa? Ummatul Islamiyah, Ummatul Qur'aniyah. Ya. Jadi keluarga Nabi itu menurut jumhur ulama adalah Ummatul Qur'aniyah, umat yang membaca Al-Qur'an. Bukan secara nasab. Bukan secara nasab. Yang dimaksud itu bukan secara dibaca di nasab. sini ya, jumhur mengatakan wa alihi itu adalah Ummatul Islamiyah wa Ummatul Qur'aniyah. Gitu ya. Jumhur ya. Jumhur ulama mengatakan begitu. Ada juga yang bilang wa alihi itu nasab. Ada juga. Tapi saya melihat prioritas yang paling banyak aja. Yang paling banyak mengatakan wa alihi itu adalah ummatul Islamnya. Jadi kalau kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu umat.
termasuk kita sendiri. Iya, kita dapat. Makanya ketika baca wa ala ali, hendaknya kita benar-benar mendaya upayakan kita khusyuk. Jangan kita ngambang. Kalau kita lagi baca wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu jangan ngambang. Itu ada yang begitu ya. Wa sahbihi, dan para sahabat Nabi. Siapa tuh sahabat Nabi? Ajma'in, seluruhnya. Jadi ada sahabat Nabi secara keseluruhannya yang terdiri, yang kita pahami sahabat Nabi kental sebagai seorang pemimpin cuma 4, ya, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, jadi pertanyaan, sahabat itu siapa? Sahabat itu adalah orang yang ketemu Nabi walaupun sekali dan dia beriman kepada Allah. Ya, sahabat itu apa? Sahabat itu adalah orang yang ketemu sama Nabi walaupun sekali, tapi dia beriman kepada Nabi dan beriman kepada Allah. Itu sahabat. Ada juga yang berkali-kali setiap hari ketemu Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi dan tidak beriman kepada Allah, maka dia bukan sahabat. Contohnya apa? Abu Jahal. Gitu. Jadi kalau orang yang ketemu Nabi, setiap hari dia ketemu Nabi, kemudian dia bisa lingkup kepada Nabi, maka itulah sahabat, ya, berlingkup kepada Nabi, kemudian dengar wejangan Nabi, itulah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan Pak Yai, yang dinamakan sahabat itu adalah tadi Pak Yai bilang orang yang pernah bertemu dengan Nabi walaupun satu kali dan dia beriman kepada Allah. Dia bertemu dengan Nabi walaupun sekali. Bertemu. Artinya itu bertemu interaksi-kah atau hanya sekedar pendengar atau gimana Pak Yai? Dia ngomong, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Artinya ada interaksi. Udah itu dia langsung pergi pulang ke Yaman. Ada yang begitu sahabat. Pas dia pulang ke Yaman, dia nggak ketemu Nabi lagi. Nah, berarti dia sahabat Nabi. Orang yang sahabat Nabi itu yang sudah dalam keadaan Islam. Contoh, kita ada di dalam majelis seperti ini Pak Yai. Rasulullah sedang mengajar. Sekonyong-konyong ada orang datang sudah beragama Islam, duduk mendengarkan, dikatakan sahabat. Iya, oke. Itu begitu. Ya, Karena dia beriman. ya. Yang ditempelnya apa? Yang ditempelnya adalah hati, bukan sesuatu yang lain. Kalau yang ditempelnya hati, maka hati itu akan selalu mengingat terus. Makanya berbicara tentang hati, ada cerita begini. Ya, suatu ketika ada seorang syekh itu jalan. Pas dia jalan sama muridnya, dilihat ada orang bertengkar, main gede-gedean tuh. Yang perempuan suaranya gede, yang laki-laki juga suaranya nggak kalah gedenya. Syekh itu bertanya kepada muridnya, kenapa orang itu dekat kok berteriak-teriak ngomongnya, padahal dekat sekali. Kata Syekh tadi bilang dia dekat sekali, kok kenapa berteriak-teriak? Kenapa kok berteriak-teriak? Dia berdekat itu. Syekh itu bilang kepada muridnya. Muridnya menjawab, karena dia ingin didengar suaranya dengan yang lain, sehingga suaranya itu karena didengar secara otomatis harus berteriak. Syekh itu lantas menjawab, apa kata Syekhnya? Oh tidak, ketika dia marah berkelahi dengan istrinya,
mengeluarkan kalimat-kalimat pedas dan lain sebagainya, hatinya sedang menjauh. Karena hatinya sedang menjauh, secara otomatis ya, maka suara kedamaian di dalam hatinya enggak ada. Beda dengan orang yang di hatinya ada cinta. Ketika cinta itu meliputi hati orang ini, maka pada saat itu dia akan berbicara perlahan-lahan. Makin dalam dia mengenyami cintanya kepada orang yang diajak bicara, maka bicaranya pun akan berbisik. Itu karena hatinya sedang diliputi oleh rasa cinta yang mendalam tadi. Setelah berbisik-bisik, maka makin dalam lagi dia cinta kepada pasangannya. Maka pada saat itulah bukan berbisik-bisik lagi, cuma tatapan matanya sang yang diajak bicara ini mengerti maksudnya. Makin dalam lagi dia rasa cinta ditumbuhkan di dalam sanubarinya, maka pada saat itu bukan tatapan lagi yang ada, hanya senyum manis yang tercungging di bibirnya. Tuh cinta. Jadi kalau umpamanya seorang yang sudah punya cinta di hatinya, maka dia akan makin dekat. Apalagi itu sama istrinya, ya kan? Tapi kalau umpamanya orang yang lagi berperang, dia main gontok-gontokan, suaranya keras dan lain sebagainya. Karena apa? Karena pada saat itu hatinya sedang jauh, tidak lagi dekat. Karena sedang jauh, tidak lagi dekat, maka cepat-cepat diselesaikan biar dia jadi dekat. Jangan menjauh terus. Oleh karena itu, pas sampai di rumah, tataplah istrimu yang tunjangan entar. Gak ada yang diliatin masalahnya, yang bujangan. Nyanyian kode. Baik, itu saja yang bisa saya konfirmasikan. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana Ya Rabbana tarafna